Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6356. Saat ini, villa tersebut masih dalam pembangunan. Karena ukuran villa tersebut terlalu besar. Sekalipun tim konstruksi terbaik dikerahkan, prosesnya akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun. Banyak bahan dekorasi yang memang tidak tersedia di sini. Jadi, mereka hanya bisa diangkut ke Madagaskar dari seluruh dunia melalui pesawat terbang dengan biaya berapapun. Nah, selain makan, minum, buang air besar, dan buang air kecil, Cheng Feng paling mengkhawatirkan dua hal setiap harinya. Salah satunya adalah mengawasi pembangunan villa tersebut. Dan cara lainnya adalah menggunakan helikopter untuk berpatroli di wilayahnya. Karena wilayahnya sangat luas, yaitu lebih dari 4.000 km persegi. Dan hampir tidak ada jalan beraspal. Jika dia ingin berpatroli, dia hanya bisa menunggang kuda atau menggunakan helikopter. Harus diakui bahwa Madagaskar sangat terbelakang sehingga ketika terbang dengan helikopter, apa yang Anda lihat hampir sepenuhnya primitif. Kepadatan satwa liar jauh lebih tinggi daripada di kebun binatang. Selain itu, bentuk pohon baobab yang dilebih-lebihkan memberikan kesan kekasaran dunia primitif kepada masyarakat. Dan pada saat yang sama, ada rasa takjub di surga. Pada awalnya, lelaki tua itu terpesona oleh pemandangan dan matahari terbenam dari helikopter setiap hari. Namun seiring waktu, pemandangan yang dilihatnya hampir sama di mana-mana. Dan gradually ia merasa sedikit bosan. Dia hanya berharap villa itu akan segera dibangun agar dia bisa menjalani masa tuanya dengan nyaman. Tepat saat dia mendarat dengan helikopter, pelayan tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun berlari menghampirinya dengan telepon satelit dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Nona Ziyu menelepon Anda dan mengatakan dia ada urusan mendesak. Tolong hubungi dia kembali." Wilayah Cheng Feng tidak memiliki jangkauan jaringan komunikasi nirkabel. Jadi, dia hanya bisa melakukan dan menerima panggilan melalui satelit. Hal yang sama berlaku untuk internet. Untuk melakukan panggilan, dia hanya bisa menggunakan telepon satelit yang canggung dengan fungsi yang sangat terbatas. Oleh karena itu, dia hampir tidak pernah membawanya bersamanya. Dia selalu membiarkan pelayan memasangkannya di pinggangnya. Ketika dia mendengar bahwa cucunya mencarinya untuk sesuatu yang penting, dia segera mengambil telepon dan menelepon Ziyu kembali dengan kedua tangannya. Panggilan tersebut terhubung dengan cepat. Dan Ziyu di ujung telepon berkata, "Kakek, aku punya kabar baik untuk disampaikan kepadamu." "Kabar baik apa?" Cheng Feng bertanya padanya tanpa sadar. "Mungkinkah Charlie memintaku untuk kembali?" Ziyu menjawabnya, Tidak terlalu bagus." Setelah itu, Ziyu berkata, "Namun, Tuan Wade menelepon saya dan mengatakan bahwa ada tugas mendesak yang diberikan kepada Anda. Jika kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, dia akan menyediakan lebih banyak kemudahan bagi Anda sesuai kebutuhan." "Benarkah?" Cheng Feng bertanya padanya dengan cepat. "Tugas mendesak apa? Apakah dia menginginkan lemur di Madagaskar? Atau pohon sukun?" "Juga tidak." Ziyu berkata, "Dia memintamu untuk membeli semua perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di Afrika. Dimulai dari Nigeria." "Perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis?" Cheng Feng mengira dia salah dengar, dan bertanya dengan bingung. Charlie itu jenius dalam bidang bisnis, tipe bisnis seperti apa? Mengapa dia mengincar bisnis mesin penjual otomatis di Afrika? Ziyu berkata, "Aku tidak tahu detailnya. Namun, Tuan Wade mengatakan bahwa semakin cepat semakin baik. Terutama Nigeria, kita harus melakukannya sesegera mungkin." "Nigeria?" Cheng Feng mengecap bibirnya dan bertanya padanya. "Kalau begitu, bolehkah aku pergi ke Nigeria secara langsung?" "Tentu." Ziyu berkata, "Tuan Wade mengatakan bahwa selama periode ini Anda diizinkan untuk meninggalkan Madagaskar. Dan aktivitas Anda dapat diperluas ke negara dan wilayah manapun di Afrika." "Hebat." Cheng Feng menepuk pahanya dengan gembira. "Setiap hari saat aku membuka mata, aku melihat pohon sukun. Aku hampir muak dengan ini. Nigeria tampaknya relatif kaya di Afrika. Seharusnya tempat ini lebih nyaman daripada di sini." Ziyu berkata, "Kakek, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika Anda bisa memuaskan Tuan Wade, mungkin Anda bisa diizinkan kembali ke Tiongkok. Paling buruk,
Bukan tidak mungkin untuk memberi Anda sejumlah cuti pulang kampung setiap tahunnya. Ya, ya, ya. Cheng Feng mengangguk berulang kali dan berkata, "Aku tahu ini, jangan khawatir. Saya akan segera mengatur rencana perjalanan dan berangkat ke Nigeria hari ini." Bab 6357. Meskipun Charlie tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa ketiga tetua sarang prajurit sedang menunggunya di Nigeria saat ini, ia secara intuitif menilai bahwa ketiga orang ini pasti ada di sana. Alasannya adalah karena ia merasa bahwa Victoria pasti akan memahami kebenaran dari kekalahan beruntun keempat bangsawan tersebut. Artinya, dalam menghadapi musuh yang kuat dan tak dikenal, kamu tidak boleh memecah keseluruhan menjadi beberapa bagian. Sebarkan pasukan kematian, dan kirim mereka ke garis depan sedikit demi sedikit. Anda harus menyatukan kepingan-kepingan itu menjadi satu kesatuan dan mengumpulkan seluruh kekuatan Anda untuk meraih kesuksesan dalam satu pertempuran. Karena dia sangat membencinya dan ingin membunuhnya dalam mimpinya. Dia harus memastikan bahwa pria itu tidak akan kembali setelah sengaja menjadikan stasiun itu sebagai umpan kali ini. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan sebenarnya pria itu. Namun ia hanya tahu bahwa ia bisa selamat dari ledakan diri Jermo. Jika ini adalah tolok ukurnya, kemenangan hanya akan pasti diraih jika ketiga tetua itu bertindak bersama-sama. Selain itu, Charlie menyimpulkan bahwa karena ketiga tetua tersebut telah tiba di Nigeria, mereka tidak akan pernah pergi begitu saja sebelum dia muncul. Selama mereka menunggu, dia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk membangun jaringan bawah tanah di Nigeria. Setelah jaringan bawah tanah sepenuhnya terpasang, dia akan melakukan gerakan tipuan ke timur dan menyerang ke barat, memaksa ketiga tetua tersebut untuk mengungsi dari Nigeria. Asalkan mereka keluar dari stasiun, tidak akan sulit menemukan jejak ketiga pria tua berkulit kuning itu di negara yang didominasi oleh orang kulit hitam ini. Adapun alasan mengapa dia yakin bahwa mereka adalah tiga orang tua. Hal itu terutama karena Charlie mengetahui dari Maria bahwa ketiga orang ini berusia lebih dari 100 tahun. Dan mereka tidak memiliki pil abadi untuk dimakan. Sekalipun mereka masih hidup dan sehat, mereka jelas tidak akan mampu mengembalikan penampilan seperti anak muda. Mereka harus terlihat tua dan lemah. Jadi, sederhananya, rencana Charlie saat ini adalah untuk tidak menarik perhatian dan tidak memberi Victoria kesempatan untuk menemukannya. Di satu sisi, biarkan Duncan menggunakan pemikiran investigasi kriminalnya untuk melatih model AI. Di sisi lain, biarkan Cheng Feng maju untuk menyebarkan jaringan darat ke seluruh jalur lalu lintas utama di Nigeria. Semuanya sudah siap. Ketika Duncan menemukan petunjuk tentang markas lain dari sarang prajurit di Afrika, dia bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika Charlie dan Maria kembali dari perjalanan mereka dan pulang ke istana, Helena juga datang setelah mendengar kabar tersebut. Dia menyampaikan kabar baik kepada Charlie bahwa peternakan yang diminta Charlie untuk dicari sudah menemukan pilihan yang cocok. Saat itu musim dingin, dan beberapa petani juga ingin mencoba menjual lahan pertanian mereka selagi waktu luang. Petani berikutnya akan memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan diri jika ia membelinya saat ini, agar penanaman musim semi mendatang tidak tertunda. Helena berkata kepada Charlie, "Tuan, saya telah meminta seseorang untuk menemukan lebih dari selusin pertanian yang berminat menjual lahan mereka dalam radius 100 km di sekitar Oslo. Informasi tersebut telah dikumpulkan dan sedang dipilah. Aku akan mempersilakanmu melihatnya setelah semuanya beres. Jika ada yang kamu suka, saya akan mengatur seseorang untuk membahas detailnya dan menyelesaikan kontraknya." Charlie mengangguk, menatap Maria di sampingnya, dan berkata, "Berikan informasinya nanti dan biarkan dia yang memilih." Helena berkata dengan hormat, "Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk menyortir informasinya dan mengirimkannya kepada Anda." Charlie mengangguk sedikit dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, aku belum sempat bertanya padamu. Apakah jamuan makan untuk ayah dan anak Rothil berjalan lancar kemarin?" "Semuanya berjalan lancar." Helena berkata jujur. "Simon tidak ingin aku membicarakan pil itu di depan putranya. Dan aku tidak banyak bicara." Di meja makan, dia berjanji untuk meningkatkan investasi di sini. Dia ingin mengadakan konferensi pers dengan keluarga kerajaan Nordik untuk mengumumkan keputusan ini setelah model AI tersebut dikirimkan. "Saya pribadi berpikir bahwa dia ingin mendapatkan setengah pil yang Anda janjikan kepadanya." Charlie tersenyum dan berkata, "Pilnya sudah siap. Saat model AI dikirimkan,
Anda bisa mengundangnya ke istana dan menjual pil itu kepadanya secara langsung. Baik, Tuan Wade. Helena mengangguk hormat, lalu berkata, saya belum memberikan uang hasil penjualan pil Simon kepada Anda terakhir kali. Kali ini aku akan mentransfernya padamu. Bab 6358. Charlie bertanya padanya. Berapa harga pil itu terjual terakhir kali? Ditanya langsung oleh Charlie. Helena tahu bahwa dia perlu berbohong. Jadi dia sedikit gugup. Dia sedikit mengubah pola pikirnya dan berkata, Tuan Wade, kami menjual total 110 miliar secara tunai. Sesuai dengan perintah Anda untuk pembagian 50-50. Anda seharusnya mendapatkan 55 miliar dolar AS. Charlie tersenyum. Dan berkata, Helena, alasan mengapa saya meminta Anda untuk menghubungi Simon adalah karena untuk saat ini, saya tidak ingin menghubungi keduanya secara bersamaan. Namun ini tidak berarti bahwa saya tidak akan berhubungan langsung dengan Simon di masa mendatang. Berapa harga pil itu sebelumnya? Suatu hari nanti aku akan mengatakannya langsung kepada Simon. Ketika dia tahu bahwa nasibnya sebenarnya berada di tanganku. Dia pasti akan mengatakan yang sebenarnya padaku. Ketika Helena mendengar apa yang dikatakan Charlie, dia menjadi semakin gugup dan buru-buru berkata, Tuan Wade, saya minta maaf kepada Anda. Pil itu sebenarnya tidak dijual seharga 110 miliar. Lalu, dia dengan cepat menjelaskan. Pada saat itu, persyaratan yang saya sepakati dengan Simon adalah 60 miliar dolar AS. Ditambah dengan serangkaian model AI yang lengkap. Tapi Anda meminta saya untuk menyimpan 50%. Jumlah uang ini terlalu banyak, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Jadi aku berbohong padamu dan mengatakan jumlahnya 110 miliar. Charlie mengangguk. Dia menduga alasan Helena berbohong pasti karena dia tidak ingin mengambil terlalu banyak uang darinya. Jadi, dia melebih-lebihkan jumlah total transaksi untuk meningkatkan jumlah total yang harus dibagi. Melihat Charlie terdiam, Helena berkata dengan sedikit rasa cemas di hatinya. Tuan Wade, saya benar-benar minta maaf karena telah menipu Anda. Tolong jangan marah. Charlie tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan marah atau tidak marah. Alasan utama mengapa saya setuju dengan Anda untuk membagi jumlah penjualan 50-50 adalah karena yang saya inginkan hanyalah model AI. Menurut saya, menukar ramuan ajaib dengan model AI sudah merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya. Adapun berapa banyak manfaat tambahan yang bisa Anda dapatkan dengan syarat dasar ini? Semuanya bergantung pada kefasihan dan kemampuan pribadi Anda. Itulah mengapa saya mengusulkan agar kita membagi bagian ini 50-50. Uang tambahan sebesar 60 miliar dolar AS yang bisa Anda ambil dari kantong Simon adalah uang yang sama sekali tidak terduga bagi saya. Wajar jika kamu mengambil setengah dari uang ini. Helena menggigit bibir bawahnya perlahan, dan setelah beberapa detik dia berkata, Tuan Wade, tapi jumlahnya terlalu banyak. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, jumlahnya tidak penting. Yang penting adalah kita mencapai kesepakatan sebelumnya. Karena kita sudah sepakat untuk membaginya 50-50 jika saya menghasilkan 600. Saya akan memberi Anda 300, dan jika saya menghasilkan 60 miliar. Saya juga akan memberi Anda 30 miliar. Tanpa menunggu sampai wanita itu menyampaikan pendapatnya, Charlie langsung berkata, besok, setelah pengiriman selesai, kamu bantu aku menjual setengah pil kepada Simon. Dan saya tidak akan berbagi 50 miliar yang dia bayarkan saat itu. Ini sepenuhnya agar kamu bisa membantuku. Setelah Anda menyelesaikan transaksi dengannya, Anda bisa membayar saya total 80 miliar dolar AS. Termasuk 30 miliar sebelumnya. Helena berkata dengan malu-malu. Tuan Wade, 30 miliar dolar AS mungkin bukan masalah besar bagi Anda. Namun bagi saya, jumlah uang ini sungguh angka yang fantastis. Kita belum cukup makmur. Bahkan jika kita mengambil 30 miliar dolar AS ini, kami tidak tahu harus membelanjakannya di mana. Charlie berkata dengan ekspresi serius. Jika Anda tidak tahu harus membelanjakannya di mana, simpan saja dulu. Bukan berarti kamu harus menghabiskannya saat kamu punya uang. Di negara Anda, apakah menabung itu ilegal? Bab 6359.
$30 miliar untuk keluarga kerajaan dengan populasi dan kekayaan yang menurun. Jumlah tersebut tidak bisa lagi disebut sebagai jumlah uang yang kecil. Saat Helena baru saja dinobatkan sebagai ratu, total aset seluruh keluarga kerajaan hanya berjumlah $10 miliar saja, yang juga mencakup banyak properti yang tidak dapat dijual. Jika $30 miliar itu benar-benar milik keluarganya, hal itu setara dengan aset yang bertambah 30 kali lipat di tempat asalnya. Selain itu, $30 miliar ini tidak memiliki aset bermasalah yang sulit untuk dicairkan. Karena ini adalah uang tunai, aset terbaik. Helena sama sekali tidak siap secara mental untuk menangani sejumlah uang yang sangat besar tersebut. Namun sikap Charlie teguh. Jadi Helena tahu betul bahwa jika dia menolaknya lagi, ini akan sedikit canggung. Dalam hatinya, dia rela mengorbankan dirinya untuk Charlie. Atau bahkan menyerahkan tahta untuknya. Dia menuruti perintahnya dan tidak ingin meninggalkan kesan yang canggung padanya. Jadi, setelah mempertimbangkannya, dia akhirnya memutuskan untuk tidak menyerahkan uang itu. Ed berkata kepada Charlie dengan rasa terima kasih. Tuan Wade, atas nama seluruh keluarga Iliad, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, gunakan uang ini untuk menghidupkan kembali pengaruh keluarga kerajaan di dunia. Seiring waktu, keluarga kerajaan akan melampaui Inggris dan menjadi keluarga kerajaan paling terkenal dan paling dicintai di Eropa. Helena berkata dengan hormat. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan kejayaan keluarga Iliad. Charlie mengangguk dan tersenyum, lalu bertanya padanya. Proses serah terima seharusnya selesai besok, kan? Helena buru-buru berkata. Semua pekerjaan sandar dan serah terima akan selesai sebelum jam 3 sore besok. Baiklah. Charlie berkata, kalau begitu, aku akan memberitahu Cataclysmic Front untuk mengatur agar orang-orang datang. Setelah orang-orang mereka meninggalkan lokasi besok sore, orang-orang dari Cataclysmic Front akan resmi pindah. Pekerjaan serah terima sebelumnya pada dasarnya ditangani oleh para profesional yang didatangkan dari Amerika Serikat oleh keluargaan. Dan Charlie sudah membuat rencana dalam pikirannya untuk memastikan pengoperasian model AI ini secara aman. Dia ingin Joseph mengirim tim profesional dari front bencana ke Eropa Utara dan menetap di sana secara permanen untuk bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan dukungan AI. Charlie meminta Joseph untuk menyiapkan hampir 100 ahli komputer dan hampir 100 prajurit tangguh. Yang pertama digunakan untuk memastikan keamanan model AI secara daring. Yang terakhir digunakan untuk memastikan keamanan model AI secara offline. Untuk mencegah segala bentuk penyusupan dan perusakan. Namun, Charlie tidak ingin Simon tahu bahwa Cataclysmic Front terlibat. Jadi, dia berencana menunggu sampai semua insinyur dari pihak lain meninggalkan lokasi sebelum mengizinkan orang-orang dari front bencana masuk. Dia memanggil Joseph dan memintanya untuk memberitahu para prajurit terpilih agar bersiap dan segera berangkat ke Eropa Utara. Sambil teringat pada Abren, seorang ahli di bidang industri komunikasi yang telah ia selamatkan di Meksiko. Charlie juga menyuruh Joseph untuk mengizinkan Abren ikut dengannya. Keesokan harinya, tim menyelesaikan semua pekerjaan serah terima. Para teknisi di lokasi memperoleh semua hak operasi dan manajemen model AI dari tim sebelumnya dan secara resmi mematikan hak mereka. Sekalipun mereka ingin meningkatkan model ini di masa depan. Mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Charlie sebelum membuka antarmuka dan mengizinkannya untuk membantu memperbarui model dari jarak jauh. Setelah proses serah terima selesai, Helena kembali mengundang Simon dan Steve ke istana untuk jamuan makan. Setelah mereka pergi, Charlie, Maria, Marcus, dan Duncan datang ke pusat data bersama-sama. Di sini, staf keluargaan mengunduh perangkat lunak yang disamarkan sebagai rumah pintar di ponsel Charlie. Perangkat lunak ini adalah latar belakang seluler dari model AI. Setelah memasuki perangkat lunak ini dan melewati verifikasi keamanan, dia dapat mengakses antarmuka front-end dan back-end non-publik dari model AI tersebut. Setelah Anda masuk ke sini, Anda akan memiliki wewenang utama untuk menggunakan model AI. Hal ini dapat membuat model AI melayani Anda dengan kemampuan terbaiknya. Charlie awalnya meminta staf teknis untuk membuka 8 izin serupa. Selain dirinya sendiri, paman keduanya, Marcus, Maria, Helena, dan Duncan semuanya memiliki izin yang sama. Dan dapat menggunakan daya komputasi model AI tanpa batasan. Di sisi depan, Charlie meninggalkan izin untuk Joseph dan Abren.
jika mereka membutuhkannya. Bab 6360. Untuk izin terakhir, Charlie menyerahkannya kepada Pollard. Saat ini ia bertanggung jawab atas Changing Automobile. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan sistem mobilnya sendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari dukungan AI. Jika diperlukan, Charlie juga dapat membuka antarmuka izin untuk seluruh server Changing Automobile. Pada saat itu, semua pengguna Changing Automobile dapat menikmati peningkatan daya komputasi dari model AI. Tentu saja, Charlie tidak ingin dunia luar mengetahui keberadaan model AI ini. Jadi rencananya adalah membiarkan Changing Automobile mengembangkan sendiri apa yang disebut model AI cangkang. Lagi pula, semua perusahaan internet, telepon seluler, dan mobil energi baru secara aktif merangkul AI. Dan mereka sering membuat asisten AI untuk meningkatkan pengalaman interaktif pengguna. Maka wajar jika Changing Automobile membuat asisten Chang AI. Namun, sebagian besar perusahaan otomotif di bawah naungan AI umumnya memiliki daya komputasi dan kecerdasan AI yang rendah. Paling banter, kemampuan mereka setara dengan asisten suara. Mereka hanya mengirimkan perintah suara pengguna ke server mereka sendiri melalui internet. Kemudian gunakan daya komputasi pada server untuk menganalisis kebutuhan pengguna. Setelah analisis, buatlah keputusan pelaksanaan. Kemudian kirimkan ke perangkat mobil untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Jika pengguna bertanya kepada asisten suara tentang cuaca hari ini, pada dasarnya, sistem itu tidak dapat memahaminya. Aplikasi ini hanya dapat mengunggah suara kalimat bagaimana cuaca hari ini ke servernya sendiri. Kemudian server akan mengidentifikasi teks dan menganalisis kebutuhan sebenarnya dari pengguna. Ketika server memahami bahwa pengguna ingin mengetahui cuaca hari ini, perangkat tersebut akan memperoleh informasi cuaca lokal dari internet dan mengirimkan informasi tersebut ke mobil. Setelah menerima informasi yang dikirim oleh server, komputer mobil di dalam mobil akan memberitahu pengguna dengan suara sintetis. Contohnya, hari ini cuacanya cerah. Suhu di sana berkisar antara 27 hingga 32 derajat. Angin timur bertiup dengan kecepatan level 3 hingga 4. Tingkat ultravioletnya tinggi. Dan disarankan untuk menggunakan tabir surya. Pengguna yang tidak tahu mengira bahwa sistem komputer mobil itu sangat pintar dan penuh perhatian. Bahkan, perangkat ini juga memperoleh informasi langsung dari perangkat lunak cuaca melalui antarmuka yang bekerja sama dengan perangkat lunak cuaca, lalu menyampaikannya kepada pengguna. Terus terang saja, asisten suara semacam ini sama saja dengan bertanya apakah Anda terlalu malas untuk melihat ponsel Anda sendiri. Jadi, tanyakan pada teman-teman di sekitarmu bagaimana cuaca hari ini. Dan teman-temanmu membuka aplikasi cuaca di ponsel mereka dan membacakan informasi di aplikasi tersebut kepadamu. Yang disebut kecerdasan itu sebenarnya sama sekali tidak cerdas. Membeli tablet Xiaomi dengan harga lebih dari 100 yuan mungkin lebih baik daripada asisten suara di banyak mobil. Asisten AI semacam ini hanya dapat menjawab mengenai kondisi cuaca dan kondisi jalan. Kemudian, bantu pengguna untuk menghidupkan dan mematikan AC dan jendela. Dan membantu pengguna memutar lagu. Di masa depan, Changing Automobile akan membangun Changing AI miliknya sendiri. Dan sebenarnya tidak perlu membangun kernel sendiri. Ia juga tidak perlu menggunakan servernya sendiri untuk menyelesaikan penyampaian informasi yang buruk ini. Dengan rangkaian model AI tercanggih ini, Changing Automobile hanya perlu mengumpulkan instruksi pengguna dan kemudian mengunggahnya ke rangkaian model AI ini. Kumpulan model AI ini secara diam-diam melayani pengguna dan dapat memberikan pengalaman AI yang benar-benar cerdas kepada pengguna. Terus terang saja, asisten suara orang lain sama saja dengan menyewa layanan pelanggan yang tak terlihat. Anda mengajukan pertanyaan kepadanya, dan dia membantu Anda mencari di Baidu atau Google di internet. Apapun yang Anda cari, dia akan memberitahu Anda, baik itu benar atau salah, atau baik atau buruk. Kekuatan model AI jauh lebih unggul daripada mesin pencari tradisional. Karena mesin pencari tidak tahu cara mengidentifikasi dan memilah konten. Namun AI memahami, yang setara dengan sekelompok besar profesor terbaik dunia yang siap menjawab pertanyaan Anda kapan saja secara daring. Jika Anda memiliki pertanyaan, dia dapat memberikan jawaban yang paling akurat. Jadi dalam kasus ini, selama mobil terhubung ke internet, sekalipun Anda ingin belajar membuat bom atom sedikit demi sedikit, asisten suara dapat mengajari Anda langkah demi langkah. Selain itu, interaksi antara Changing AI dan model AI ini dilakukan antara server dari kedua pihak. Pelanggan hanya terhubung ke Changing AI,
sehingga mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah daya komputasi Changing AI berasal dari internal perusahaan atau dari pusat data yang berlokasi di Eropa Utara yang tidak dikenal oleh dunia. Hal yang paling hemat biaya adalah produksi tahunan Changing automobil tidak akan melebihi 1 juta unit dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kata lain, bahkan jika pengguna Changing automobil akan berbagi daya komputasi model I di masa depan, bantuan itu hanya akan didistribusikan kepada puluhan ribu, ratusan ribu, atau paling banyak jutaan orang. Sangat tidak mungkin memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif seperti GPT. GPT dapat melayani 100 juta pengguna aktif setiap minggu. Ini membuktikan bahwa daya komputasi model I Nordic tidak jauh lebih besar dari itu. Dan melayani 100 juta pengguna setiap minggu bukanlah masalah sama sekali. Dan Changing AI sendiri diposisikan sebagai perangkat yang dipasang di mobil. Jadi, tidak peduli seberapa besar daya komputasi yang dibutuhkannya. Tingkat hunian aktual sulit untuk melebihi 1% dari total daya komputasi.